Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada mata kuliah manajemen operasional itu kita masuk pada materi tata letak fasilitas. Untuk preface-nya, tata letak fasilitas dalam keputusan tata letak perlu ditentukan penempatan departemen, kelompok kerja dalam departemen, stasiun kerja, dan titik pengadaan persediaan dalam sebuah fasilitas produksi. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengatur elemen ini dan memastikan alur kerja yang lancar dalam sebuah pabrik atau pola kesibukan atau aktivitas tertentu dalam sebuah organisasi jasa. Tata letak atau pengaturan dari fasilitas produksi dan area kerja yang ada, ini merupakan landasan utama dalam dunia industri. Pada umumnya, tata letak pabrik yang terencana dengan baik akan ikut menentukan efisiensi dan dalam beberapa hal akan juga menjaga kelangsungan hidup atau kesuksesan kerja suatu industri. Nah, dengan adanya perencanaan dan perancangan tata letak fasilitas ini, diharapkan agar aliran proses serta pemindahan bahan atau material handling yang ada di dalam suatu perusahaan itu dapat berjalan lancar. Nah, jika dalam proses produksi itu mengalami kelancaran, nah otomatis dapat meminimkan biaya dan mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh. Selain itu, perencanaan dan perancangan tata letak fasilitas ini juga berguna untuk mengoptimalkan hubungan antar aktivitas. Baik, selanjutnya, secara definisi, tata letak fasilitas itu adalah suatu perencanaan yang terintegrasi dari aliran atau arus komponen-komponen suatu produk, barang dan atau jasa di dalam sebuah sistem operasi manufaktur dan atau non-manufaktur, guna memperoleh internalisasi yang paling efektif dan efisien antara pekerja, bahan mesin, dan peralatan serta penanganan dan pemindahan bahan, barang, setengah jadi dari bagian yang satu ke bagian yang lain. Nah, kalau dilihat dari secara definisi bahwa tata letak fasilitas ini sangat identik dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur di mana jika dibandingkan dengan jenis perusahaan yang lain, itu merupakan perusahaan yang cukup kompleks ya, dibandingkan perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Ya, meskipun tata letak fasilitas pada perusahaan non-manufaktur ini juga diterapkan ya, paling dari sisi perancangan atau tata letak departemennya. Selanjutnya, tujuan perencanaan dan pengaturan tata letak fasilitas. Yang pertama itu menaikkan output produksi. Menaikkan output produksi di sini yaitu pada umumnya tata letak yang baik akan memberikan output yang lebih besar dengan ongkos kerja yang lebih kecil atau sama dengan jam kerja pegawai yang lebih kecil dan jam kerja mesin yang lebih kecil. Yang kedua, mengurangi delay atau waktu tunggu. Di sini mengatur keseimbangan antara waktu operasi dan beban dari tiap-tiap departemen atau mesin adalah bagian dari tanggung jawab perancang tata letak fasilitas. Nah, pengaturan yang baik akan mengurangi waktu tunggu atau delay yang berlebihan yang disebabkan oleh adanya gerakan balik atau backtracking, gerakan memotong atau cross movement, dan kemacetan atau congestion yang menyebabkan proses perpindahan terhambat. Yang ketiga, mengurangi jarak perpindahan barang. Nah, untuk mengurangi proses pemindahan barang atau material handling di sini dalam proses produksi, perpindahan barang atau material pasti terjadi mulai dari bahan baku memasuki proses awal, pemindahan barang setengah jadi sampai barang jadi yang siap untuk dipasarkan, disimpan dalam gudang. Nah, mengingat begitu banyaknya perpindahan barang yang terjadi dan betapa besarnya peranan perpindahan barang, terutama dalam proses produksi, maka perancangan tata letak yang baik akan meminimalkan biaya perpindahan barang tersebut. Nah, selain dari ketiga ini, itu ada beberapa tujuan perencanaan pengaturan tata letak fasilitas lainnya seperti lebih menghemat pemanfaatan area,
pemaksimalan pemakaian mesin tenaga kerja dan atau fasilitas produksi lainnya, proses manufaktur yang lebih singkat, mengurangi resiko kecelakaan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan juga mempermudah aktivitas supervisor. Nah, tata letak yang baik itu akan mempermudah seorang supervisor untuk mengamati jalannya proses produksi. Nah, di sini ada beberapa istilah-istilah atau langkah-langkah atau proses yang mungkin kalian akan familiar jika kalian bekerja dalam perusahaan manufaktur dengan size yang cukup besar, yaitu seperti pemilihan lokasi, operation process chart, routine sheet, multi-product process chart, menentukan gudang, ongkos material handling, from to chart, outflow inflow, tabel skala prioritas, activity relationship diagram, activity relationship chart, dan area allocation diagram. Nah, beberapa proses-proses ini ya cukup banyak digunakan dalam perencanaan dan pengaturan tata letak fasilitas. Baik, selanjutnya analisa 4 format tata letak yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama adalah work center. Work center disebut juga dengan tata letak job shop atau tata letak fungsional. Functional layout ya, adalah sebuah format di mana peralatan atau fungsi yang serupa dikelompokkan secara bersama-sama. Nah, for example-nya di sini jenis tata letak yang umumnya diterapkan itu seperti di rumah sakit, misalnya di mana area-area di dalamnya ditunjukkan untuk jenis perawatan medis tertentu seperti bansal bersalin dan unit perawatan intensif atau ICU. Yang kedua, lini perakitan disebut juga dengan tata letak flow shop flow atau flow shop layout atau tata letak produk. Lini perakitan adalah tata letak di mana peralatan atau proses kerja diatur menurut tahap-tahap pembuatan produk. Jadi di sini tata letak ini dibuat berdasarkan proses-proses pembuatan produknya. Selanjutnya, tata letak proyek. Dalam tata letak proyek atau project layout, produknya berdasarkan jumlah atas beratnya. Jadi tetap berada pada satu lokasi, peralatan manufaktur dipindahkan ke tempat produk, bukan sebaliknya. Jadi untuk jenis tata letak ini yaitu seperti tempat konstruksi dan load film. Nah, ini adalah contoh dari jenis tata letak ini. Yang keempat, sel manufaktur. Sel manufaktur atau manufacturing cell mengelompokkan mesin-mesin yang berbeda untuk mengerjakan produk yang memiliki bentuk dan kebutuhan pemrosesan yang serupa. Selanjutnya, perencanaan tata letak sistematis atau systematic layout planning. Perencanaan ini merupakan pengembangan bagan hubungan yang menunjukkan tingkat pentingnya penempatan masing-masing work center yang berdekatan dengan work center lainnya, di mana systematic layout planning atau SLP yang merupakan teknik untuk menyelesaikan permasalahan terkait proses penentuan tata letak, ketika menggunakan data numerik mengenai aliran antar departemen tidaklah pasti. Teknik tersebut menggunakan diagram hubungan aktivitas yang disesuaikan melalui uji coba sampai diperoleh pola kedekatan yang memuaskan. Jadi di sini dalam perencanaan tata letak sistematis ini, di perusahaan itu membuat semacam matriks atau bagan hubungan yang menggunakan kode nilai atau tingkat kedekatan, kode garis, dan juga bobot numerik. Nah, dan juga ada alasan kenapa tata letak itu diciptakan sedemikian rupa sampai menghasilkan tata letak yang baik. Lini perakitan. Istilah lini perakitan merujuk pada perakitan progresif yang dihubungkan oleh beberapa peralatan penanganan bahan baku. Asumsi yang umum digunakan adalah adanya jeda dan setaranya waktu pemrosesan yang memungkinkan untuk seluruh stasiun kerja. Nah, jenis-jenis produk yang sebagian atau seluruh
dirakit pada lini perakitan meliputi mainan peralatan, mobil pesawat, senjata api, peralatan kebun, pakaian, hingga berbagai komponen elektronik. Di akhir pembahasan ini akan ada desain lini perakitan yang mungkin ada sedikit contoh kasus yang akan menggambarkan bagaimana lini perakitan itu. Baik, selanjutnya, tata letak fleksibel dan berbentuk U. Lini perakitan yang menyumbangkan hasil untuk waktu siklus stasiun kerja yang tak setara. Tata letak ini perakitan yang fleksibel seperti yang ditunjukkan dalam tampilan 8.11 yang merupakan cara yang umum yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Dalam contoh perusahaan mainan yang kita bahas, lini berbentuk U dengan pembagian kerja pada bagian bawah, gambar dapat membantu menyelesaikan ketidakseimbangan tersebut. Nah, coba kita lihat pada gambar 8.11 ini, aliran bahan baku dalam bentuk model yang lurus dengan berbentuk U. Nah, di sini yang berbentuk lurus, ini ternyata kurang baik, di mana operator terkurung, tidak ada kesempatan untuk bertukar elemen pekerjaan antar operator. Nah, tata letak ini suprakitan yang umumnya diterapkan di pabrik Amerika. Sedangkan untuk yang aliran baku yang berbentuk operator dapat bertukar elemen pekerjaan, jumlah operator dapat ditambah atau dikurangi, operator yang cakap dapat menyeimbangkan diri pada tingkat output yang berbeda. Jadi, yang dapat saya simpulkan bahwa untuk model U ini, jika ada karyawan yang tidak bisa masuk misalkan, itu bisa digantikan oleh karyawan atau operator lain karena mereka saling bertukar elemen pekerjaan, jadi saling mengetahui proses kerja masing-masing, seperti itu. Untuk di bahan baku, nah di sini coba kita lihat, di sini dianggap juga kurang baik ya. Operator terkurung tidak ada kesempatan untuk meningkatkan output dengan operator ketiga karena saling apa ya namanya ini? Ya, saling tidak mengetahui pekerjaan masing-masing. Sedangkan yang ini berbentuk U. Nah, di sini operator dapat saling membantu, memungkinkan untuk meningkatkan output dengan operator ketiga. Nah, ini garis lurus yang diseimbangkan, sulit diseimbangkan. Coba lihat, ini masih kurang baik ya. Nah, di sini bentuk U. Nah, salah satu kelebihan bentuk U adalah akses yang lebih baik bagi operator. Di sini 5 operator dikurangi menjadi 4. Selanjutnya, tata letak seluler. Letak seluler mengalokasikan mesin-mesin yang berbeda ke dalam sel untuk mengerjakan produk dengan ukuran dan proses pengerjaan yang sama. Dan tata letak sel-sel manufaktur saat ini digunakan secara luas dalam pembuatan logam, pembuatan chip komputer, dan pekerjaan perakitan. Jadi tujuan keseluruhannya adalah memperoleh manfaat dari lini perakitan dalam proses produksi yang berbentuk work center. Selanjutnya tata letak proyek. Nah, karakteristik tata letak proyek adalah jumlah unit produksi yang relatif kecil jika dibandingkan dengan format work center dan lini perakitan. Dalam mengembangkan tata letak proyek ini memvisualisasikan produk sebagai pusat dari sebuah roda dengan bahan peralatan yang diatur secara konsentris di sekitar titik produksi berdasarkan urutan penggunaan dan kesulitan pemindahannya. Tata letak jasa retail. Tujuan dari tata letak jasa retail seperti pada toko-toko, bank, dan restoran adalah untuk memaksimalkan laba bersih dari seluruh bagian di ruangan yang berada di toko tersebut. Jadi, di sini semua bagian yang ada dalam ruangan itu betul-betul difungsikan untuk memaksimalkan atau pencapaian laba yang ada. Sebuah perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan setiap inci dari ruang tata letaknya untuk mencapai tujuan ini adalah Apple komputer ya, ini salah satu contohnya. Nah, nanti saya akan perlihatkan di tampilan 8.13 di mana di situ mengilustrasikan tata letak toko retail Apple ya. Pelanggan keluar masuk tuh dari area kasir dan jasa pembungkusan. Nah, produk Mac dan iPod ditempatkan di bagian pertama pada kiri dan kanan counter,
dan etalase toko aksesorisnya untuk produk-produk ini ditempatkan di area tengah toko. Nah di sini kita bisa lihat di tampilan 8.13 bahwa setiap inci dalam tata ruang yang ada dalam perusahaan ini betul-betul dimanfaatkan atau digunakan untuk memaksimalkan laba. Jadi di sini gerai studionya ada ruangan untuk anak-anak dan ada ruangan aksesoris, kasir dan jasa pembungkusannya. Ada di sini gerai iPod-nya ya untuk perangkat lunaknya. Terus ada aksesoris di sini, ada gerai Genius di sini mungkin seperti tempat servis ya, Mac ya di sini ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini semua sangat-sangat difungsikan di sini. Tidak ada ruangan yang tidak terfungsi dengan baik ya. Selanjutnya tata letak perkantoran. Nah, ini yang biasa digunakan di perusahaan jasa sama perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan manufaktur kan cukup kompleks ya. Bahkan yang diatur itu bukan cuma tata letak perkantorannya, tetapi mesinnya dan orang-orangnya malah. Nah, di sini tren dalam tata letak perkantoran mengarah pada kantor yang lebih terbuka dengan ruangan kerja pribadi yang hanya terpisah oleh sekat pemisah yang rendah. Nah, biasanya perusahaan telah mengganti dinding tembok untuk mendorong komunikasi dan kerja tim yang lebih baik. Nah, untuk perusahaan-perusahaan itu sekarang terpisah oleh sekat-sekat yang cukup rendah. Jadi, untuk menjaga mereka berkomunikasi dengan baik. Dalam desain linear perakitan, ada 3 hal yang penting, yaitu yang pertama waktu siklus stasiun kerja. Merupakan konveyor yang bergerak melewati serangkaian stasiun kerja dalam sebuah interval waktu yang seragam. Yang kedua, penyimbangan lini perakitan merupakan penetapan pengerjaan seluruh tugas pada serangkaian stasiun kerja, sehingga tugas yang diberikan pada setiap stasiun kerja tidak melebihi batas maksimal yang dapat dilakukan di waktu siklus stasiun kerja. Yang ketiga, hubungan yang didahulukan merupakan penentuan urutan pekerjaan tugas dalam proses perakitan. Nanti akan ada contoh kasus. Nah, untuk istilah-istilah yang saya sebutkan tadi ini akan sangat familiar karena digunakan pada contoh kasus nanti. Nah, langkah-langkah dalam menyumbangkan lini perakitan itu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, tentukan dulu hubungan berurutan antar tugas yang menggunakan diagram prioritas. Yang kedua, tentukan waktu siklus stasiun kerja yang diperlukan. Kita kasih simbol C dengan rumus C sama dengan waktu produksi per hari dibagi output yang diperlukan per hari atau dalam kurung unit ya. Yang ketiga, tentukan jumlah stasiun kerja minimal secara teoritis atau simbol NT yang dibutuhkan untuk memenuhi batasan waktu siklus stasiun kerja menggunakan rumus berikut. Jadi bisa nilainya dibulatkan nantinya. Untuk jumlah stasiun kerja atau simbol NT, yaitu rumusnya sama dengan jumlah waktu tugas atau simbol T dibagi waktu siklus atau C. Yang keempat, lakukan evaluasi terhadap efisiensi dari keseimbangan yang diperoleh dengan menggunakan formula, yaitu dalam bentuk persentase. Jadi efisiensi sama dengan jumlah waktu tugas atau T dibagi jumlah stasiun kerja yang sebenarnya atau NA dikali waktu siklus stasiun kerja atau C. Jadi nanti hasilnya itu dalam bentuk persentase. Nah, kita masuk di contoh soal. Model G-Wagon akan dirakit pada sebuah perusahaan otomotif. Setiap harinya harus dibuat 500 unit. Waktu produksi per hari 420 menit. Carilah keseimbangan yang meminimalkan jumlah stasiun kerja berdasarkan waktu siklus dan batasan yang didahulukan. Gunakan langkah-langkah penyimbangan lini yang saya sebutkan tadi ya. Baik, yang pertama, dari contoh soal yang di atas, ini dibantu dengan tahapan dan waktu perakitan.
Ya, di sini ada beberapa tugasnya, mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, sampai 11 aktivitas atau 11 tugas. Ada kolom waktu tugas, itu dalam satuan detik ya, tugas yang didahulukan. Nah, cara bacanya seperti ini. Tugas A, menyelesaikannya dalam waktu 45 detik tanpa tugas yang didahulukan sebelumnya. Jadi, kesimpulannya bahwa tugas A ini dilakukan sendiri tanpa ada tugas sebelumnya. Nah, untuk tugas B itu diselesaikan dalam waktu 11 detik, tetapi harus menyelesaikan tugas A dulu. Jadi, tugas B dilakukan setelah tugas A yang didahulukan. Sedangkan C, waktu tugas itu 9 detik sebelum tugas B didahulukan. Terus tugas D itu dilakukan 50 detik tanpa ada tugas sebelumnya. Jadi dia berdiri sendiri. Tugas E itu dilakukan dalam waktu 15 detik. Tugas yang didahulukan ini adalah D. Jadi untuk melakukan tugas E ini harus melakukan tugas D dulu. Ya, begitupun seterusnya. Dan tahapan waktu perakitan ini nanti dibuatkan dari sumber ini dibuatkan grafik prioritas model J-Wagon seperti ini. Baik, kita simulasi ya. Baik, untuk tugas A dilakukan waktu 45 detik. Ini berdiri sendiri dan tidak ada tugas yang didahulukan sebelumnya. B dilakukan 11 detik. Ya. Jadi tugas yang dilakukan itu adalah A. Jadi ada tanda panah dari A ke B. Cukup jelas ya. Terus C dilakukan 9 detik setelah dilakukan tugas B. Jadi ada tanda panah dari B ke C. Terus D dilakukan 50 detik dari D ke E. Ya. Maaf, E itu dilakukan 15 detik, jadi D ke E. Terus F itu dilakukan setelah dilakukan C selama 12 detik. Jadi ada tanda panah dari C ke F. Dan begitu seterusnya sampai membentuk grafik prioritas. Seperti ini. J itu terbentuk polanya dengan waktu 8 detik, tetapi setelah dilakukan F, G, H, I. Jadi tanda panahnya ke J. Dan begitupun seterusnya. Jadi dalam grafik prioritas ini tersusun pola sesuai dengan tahapan dan waktu perakitan. Yang kedua, kita tentukan waktu siklus stasiun kerja yang diperlukan. C sama dengan waktu produksi per hari dibagi output per hari. Jadi sama dengan 60 detik dikali 420 menit dibagi 500 mobil. Jadi 25.200 dibagi 500 sama dengan 50,04. Ini adalah waktu siklus stasiun kerja yang diperlukan. Yang ketiga, jumlah stasiun kerja. NT sama dengan T bagi C. Jadi 195 detik dibagi 50,4 detik sama dengan 3,87 atau dibulatkan menjadi 4. Nah, ini dia keseimbangan yang dibuat menurut aturan jumlah terbanyak dari tugas-tugas tersebut. Ya, mohon maaf. Bisa kalian lihat. Jadi terbentuk terbentuk
5 stasiun kerja. Jadi dari stasiun kerja pertama, stasiun kerja kedua, stasiun kerja ketiga, keempat, dan kelima. Jika ingin melihat lebih jelasnya, itu bisa dilihat dari keseimbangan ini dalam jumlah minimal stasiun kerja. Karena yang jumlah stasiun kerja itu ada 4 ya, tapi bisa saja lebih ya. Jadi pilihan terdapat pada stasiun kerja 5. Jadi ini bisa dibulatkan menjadi 5. Itu 4 itu adalah jumlah minimal yang didapatkan, namun bisa lebih. Nah, silahkan diperhatikan bahwa sebelumnya untuk waktu siklus stasiun kerja itu dibatasi oleh 50,4 detik. Coba diperhatikan. Jadi dikelompokkan, yang pertama, stasiun kerja pertama 45 detik, jadi tidak boleh lebih dari 50 detik. Jadi stasiun kerja pertama 45 detik, oke. Stasiun kedua itu 50 detik di posisi tugas D, sedangkan untuk stasiun ketiga coba ditambahkan 15 detik ditambah 11 detik ditambah 9 detik ditambah 12 detik itu 47 detik. Jadi tidak boleh lebih dari 50 detik ya. Karena jika ini ditambahkan ke sini lagi itu lebih dari 50, makanya untuk pengklasifikasiannya E, B, C, dan F saja untuk stasiun kerja ketiga. Untuk stasiun kerja keempat 12 ditambah 12 ditambah 12 detik ditambah 8 detik. Jadinya 44. Kenapa diklasifikasikan hanya H, I, J, dan G? Itu karena kalau ditambahkan lagi 9 detik ini melebihi dari 50 detik. Jadi kita batasi sampai di sini saja. Jadi dapatlah stasiun kerja keempat. Sedangkan untuk yang K, ini adalah sisa dari yang sebelumnya kita kelompokkan. Jadi 9 detik itu adalah stasiun kerja ke-5. Setelah itu kita hitung efisiensinya. Nah, efisiensi di sini kita dapatkan T bagi N C itu 195 dibagi 5 dikali 50,4, yaitu dapat 0,77 atau 77%. Baik, selanjutnya ada tugas kalian kerjakan. Ya, mungkin hampir sama dengan materi yang sebelumnya. Silahkan dikerjakan. Ada 3 pertanyaan ya. Teknisi manufacturing di Suni Manufacturing sedang mengerjakan mainan dengan nama Monster Truck. Para teknisi manufaktur tersebut harus mampu memproduksi 600 monster truck per hari untuk memenuhi permintaan para pekerja. Pabrik bekerja 8 jam per hari. Informasi mengenai pembuatan monster ini sebagai berikut. Jadi ini adalah tahapan-tahapan langkah dan tugas-tugas yang dibutuhkan dan juga tugas-tugas yang didahulukan dari tugas-tugas yang atau aktivitas-aktivitas yang terjadi. Nah, ini dia untuk instruksinya. Gambarkan diagram skematik berapakah jumlah minimal stasiun kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi perkiraan permintaan 400 unit per hari kerja yang terdiri atas 8 jam. Yang ketiga, seimbangkan lini dalam jumlah minimal stasiun kerja untuk memproduksi 400 unit per hari. Baik, untuk materi tata letak fasilitas cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.